Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta in-house training sesi pendidikan yang memerdekakan pada hari ini Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021. Perkenalkan saya Arif Joko Sukatmo sebagai moderator ingin menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti, dan yang ketiga tanya jawab, dan ditutup dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu, memasuki acara yang pertama. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, selesai. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita melaksanakan ice breaking sebentar, ya Bapak Ibu, biar refresh sejenak. Ya, akan saya share ice breaking-nya. Sampun kelihatan Bapak Ibu? Ampun, Pak. Ya. Kita akan ice breaking untuk menebak warna, ya Bapak Ibu. Tujuannya agar apa yang kita lihat itu sinkron dengan fakta, ya. Jadi kadang orang itu melihat tulisan dengan warna yang berbeda itu membacanya kan. Nah, kita akan uji coba. Baik Bapak Ibu, ini ada tulisan, ya. Warna tulisannya apa saja Bapak Ibu? Putih, kuning, hijau, putih, merah, kuning, biru. hijau, dan biru. Oke, baik. Ini yang normal seperti ini. Putih, tulisannya warnanya putih, tulisannya putih, kuning, tulisannya kuning, warna hijau, tulisannya hijau, warna merah, warna biru, tulisannya biru. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Sekarang ini warna apa Bapak Ibu? Kuning. Kuning. Kuning, nggih. Baik. Tulisannya putih, Kedua. Pak. Ya, tulisan warna ada banyak warnanya. Yang kedua sekarang. Apa Bu warnanya, Bapak? Merah. Merah. Merah, Tulisannya ya. kuning. Merah. Tulisannya kuning. Yang selanjutnya. Warnanya apa, Bapak Ibu? Putih. Putih. Putih, ya. Selanjutnya Biru. Biru. biru, ya. Merah. Selanjutnya Bapak Ibu. Hijau. Hijau. Hijau, hijau. Hijau, Bapak, warnanya tulisannya biru, Oh, ya. hijau ya. Oh Iya. iya. Saya kira biru, Pak. Karena Tadi. salah. Yuk. Warnanya? Merah. Merah atau apa? Merah. Iya, betul. Merah. Putih. Lanjut Bapak Ibu. Warnanya apa? Kuning. Putih. Putih. Oh, warnanya putih, Pak. Ya, warnanya Pak. Yang di... Ini sudah mulai error ini, Pak. Warnanya apa ini? Hijau. Biru, Pak. Biru. Biru. Ya, ini hijau kan. Jangan keliru hijau, deh. Nah, warnanya apa? Kuning. Kuning. Kuning, ya. Jangan sampai salah, Pak Karyono, ya. Ye. Apa Pak? Biru. Hijau. Hijau. Oh, hijau, Pak. Hijau. Hijau. Baik Bapak. Ya, hijau. Terima kasih partisipasinya dalam ice breaking. Untuk sesi berikutnya, sesi inti,
disampaikan oleh Bapak Cinta, waktu kami persilahkan. Monggo Pak. Terima kasih Pak Arif. Wah, ini menyegarkan warna-warna dasar. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, sehat-sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Sehat Pak. Ya, baik. Alhamdulillah. Semangat nggih. Ya. Mohon izin saya akan menyampaikan mengenai pendidikan yang memerdekakan. Nah, ini mungkin kita bulan depan ini kan hari merdeka. Jadi nyambung-nyambungin dikit. Oke. Pendidikan yang memerdekakan. Ya, Bapak Ibu, setelah sekolah kita diberikan kesempatan, diberikan anugerah untuk menjadi sekolah pusat keunggulan, SMK pusat keunggulan. Nah, ini ada materi mengenai pendidikan yang memerdekakan. Ini R-nya 2. R-nya 2, Bapak Ibu. Kenapa 2? Nah, sekarang ini rata-rata pendidikan itu kan semua sama. Nah, pada pertemuan hari ini, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kita akan diminta untuk mengenalkan nilai dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pastinya kita sebagai pendidik itu tahu siapa Ki Hajar Dewantara. Lalu berikutnya ada pendidikan yang memerdekakan. Lalu berikutnya pengajaran sesuai capaian atau tingkat kemampuan. Seperti itu Bapak Ibu nggih? Belum ngantuk ini sudah siang? Belum nggih? Nggih Pak. Oke. Baru selesai breaking. Ya, mantap. Nah, kita perlu membangun komitmen bersama, ini saling menghargai, tepat waktu, fokus dalam pelatihan, dan aktif dalam pelatihan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu melihat gambar seperti ini? Itu ada Pak gurunya di depan, Pak gurunya bilang, silahkan pada tes ini memanjat pohon. Nah, di situ ada burung, ada kera, ada pinguin, ada gajah, ada ikan, ada walrus, ada apa itu, anjing ya mungkin ya. Nah, bagaimana? Kira-kira apakah bisa ikan memanjat pohon? Tidak Pak. Nah, Betul nggih? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Nah, ini karena masing-masing dari peserta didik itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kita hari ini akan mempelajari itu bagaimana pendidikan yang memerdekakan. Ini untuk ke peserta didik tentunya. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pernah berbicara, pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, ada rasa, pikiran, dan roh, dan badan. Nah, ini dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Jadi, para siswa ini di situ ketika kita mengajar itu siswanya tidak merasa tertekan. Waduh, Pak gurunya itu galak, Pak gurunya itu suka memberi punishment. Nah, kita mau ubah paradigma yang lama. Nah, pendidikan yang berhamba pada anak, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, seperti apa relevansi kata-kata ini dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik? Ini, menurut Pak Sodikin, bagaimana Pak pendidikan berhamba kepada anak? menurut saya, pendidikan itu harus sesuai dengan anaknya. Misalkan anaknya pinternya tadi manjat ya,
kita harus memberikan pelajaran yang memanjat yang lebih baik apa dan lain sebagainya. Kelihatannya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Menurut Bu Anis, bagaimana, Bu? Relevansinya, Bu? Nggih, kalau menurut saya untuk pendidikan yang berhamba pada anak, ini kita sebaiknya harus betul-betul memahami anak itu kompetensinya apa. Kalau kata Pak Sodikin tadi anak itu kok pinternya manjat, ya berarti kan kita harus memberikan bagaimana cara memanjat yang baik biar tidak membahayakan, begitu Pak. Jadi istilahnya kita ini ya ngemong banget sama anak nggih. Jadi tidak memberikan banyak tekanan, tugas pun juga yang tidak memberatkan, artinya bisa diselesaikan sesuai dengan kemampuan, dan ketika dia mengerjakan ya ada istilahnya ada pembaruan, ada pertambahan ilmu yang dia dapat. Nah, kurang lebih seperti itu Pak menurut saya. Terima Baik, kasih. wah ini luar biasa Bu Anis ini. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini Ki Hajar Dewantoro juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini menurut Pak Arif, bagaimana pemikiran ini bisa diterapkan di sekolah? Kalau ya, anak diberikan pendidikan sesuai dengan usianya, Pak. Jadi anak yang masih TK jangan diberikan anak yang SD. Begitu juga sebaliknya, biarkan sesuai dengan usianya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Pak Karyono, apa pendapatnya mengenai pemikiran seperti ini, Pak? Penerapannya, Pak? Sebenarnya setiap anak didik kita itu mempunyai bakatnya masing-masing. Anak itu mempunyai kalau dalam istilah Jawa itu gawan bayi, Pak. Jadi ada anak yang pandai dalam satu bidang, tetapi untuk yang lainnya mungkin kurang, atau sebaliknya seperti itu. Nah, kita sebagai seorang guru itu harus pandai melihat bakat yang ada pada anak didik kita atau siswa kita. Kalau sudah ketemu apa yang menjadi bakatnya, maka kita membimbing, memberikan jalan yang terbaik untuk mendukung bakat si anak tersebut. Dengan memberikan ilmu yang baik sesuai dengan apa yang dia miliki di dalam dirinya atau bakatnya tersebut. Mungkin itu Pak dari penjelasan dari saya mengenai tema ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, ini guru-guru hebat semua ini. Tadi penjelasannya bisa sangat detail. Bagus. Nah, selanjutnya, ini. Tadi sudah ya. Oke, nah ini saya setuju dengan pendapat Bapak-Bapak sekalian. Bahkan di sini Ki Hajar Dewantoro pun mengatakan padi itu ya tumbuhnya padi. Jadi padi tidak bisa menjadi gandum, itu tidak bisa. Setuju nggih, Bapak Ibu nggih? Setuju. Yes. Nah, ini Bapak Ibu, ini pertanyaan reflektif aja sih. Bagaimana Anda sebagai peserta didik, apakah pernah ini peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini kalau boleh saya berefleksi,
kadang-kadang kita sebagai pendidik itu memberikan instruksinya itu mungkin itu kurang jelas ke anak, sehingga peserta didik atau siswa itu bingung, atau mungkin para siswa pada waktu menerima instruksi dari kita itu mereka sedang mungkin ada sedikit masalah atau apa, mungkin seperti itu ya, refleksi sederhana saja. Nah, Bapak Ibu, tadi Pak Karyono sempat berbicara bahwa ini level atau tingkatan capaian ataupun kemampuan peserta didik tersebut belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Nah, untuk itu, sebagai pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan. Nah, disesuaikannya ini saya berikan tanda agar menjadi fokus kita. Disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Gitu, harus disesuaikan. Tadi Pak Arif juga sempat berbicara itu sesuai dengan fasenya. Nah, fasenya harus sama. Oke. Nah, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Ini merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Nah, istilahnya itu seringkali disebut teaching at the right level. Itu, jadi mengajarnya ini harus tepat levelnya. Pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Nah, jadi dalam satu kelas itu ada peserta didik yang punya kemampuan sampai F. Ternyata ada peserta didik yang hanya sampai B. Nah, ini kita harus mengadjust supaya pembelajaran itu bisa lebih baik. Nah, sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Yang pertama, tujuan pengajaran adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Jadi, kalau peserta didik itu dikuatin di numerasi dan literasi. Nah, peserta didik dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Seperti itu. Nah, ini mungkin menjawab tadi ya Pak Arif mengenai fase. Setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu, untuk kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Nah, bagi peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya, tentunya akan mendapatkan pendampingan khusus oleh pendidik supaya bisa mencapai capaian pembelajarannya. Ini kalau biasanya kita mengadakan remediasi, ya, betul ya Bapak Ibu, ya, ada remediasi ya selama ini, ya. Nah, untuk yang berikutnya, ini, Bapak Ibu ada beberapa untuk pengukurannya. Nah, tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah asesmen. Yang pertama, itu kita melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini untuk mengenal potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik, serta capaian pembelajaran peserta didik. Itu namanya asesmen diagnostik. Nah, tahapan yang berikutnya adalah pembelajaran. Ini, dalam pembelajaran, proses pembelajaran ini untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama
pembelajaran atau yang biasa disebut asesmen formatif. Contoh yang dari asesmen formatif ini ada ulangan, ada tugas, seperti itu. Nah, adapun asesmen sumatif ini sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran. Nah, ini juga diperlukan untuk membantu pendidik merancang proyek berikutnya. Asesmen sumatif ini kalau kita biasa disebut untuk ulangan, ulangan akhir, ulangan akhir. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus mengenali peserta didik kita terlebih dahulu. Nah, kita bisa mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, keunikan siswa, ingat di bagian asesmen, dengan berbagai cara. Bisa memakai cara-cara yang kita biasa lakukan. Nah, Bapak Ibu, sudah mulai paham mengenai materi kita pada hari ini. Saya rasa demikian untuk penjelasan dari saya. Untuk itu, waktu saya kembalikan kepada Pak Arief. Terima kasih, Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Julius Kinta. Baik Bapak Ibu, untuk IHT dan sesi pendidikan yang memerdekakan selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Kinta dapat menambah ilmu dan nantinya dapat kita manfaatkan, kita berikan kepada peserta didik kita. Bapak Ibu, untuk acara IHT hari ini telah selesai. Semoga kita selalu dalam keadaan kekurangan apapun. Saya tutup pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.